Gue kemarin baru aja mencoba memodifikasi keyboard terbaru dari Fantech 60% yang terjangkau bernama Maxfit 61. Dan belum selesai dengan keyboard 60%, udah ada brand lain yang mencoba untuk bikin 60%. Dan gue kebetulan punya barang di sini. Tapi seperti biasa, karena gue adalah reviewer yang ketinggalan, gue sudah ketinggalan oleh banyak reviewer untuk bisa nge-review barang yang satu ini. Tapi kali ini gue bosen untuk bikin modif. Kali ini gue akan bahas tentang review kode yang satu ini, tapi gue nggak akan bilang yang baik-baik. Jadi kali ini gue akan kasih tahu kenapa kalian nggak harus beli Kudu Gecko yang satu ini. Kalau kalian juga penasaran sama jawabannya, tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa menurut gua kalian nggak gua rekomendasiin untuk beli keyboard 60% dari Kudu yang satu ini, kalau kalian baru datang ke channelnya, gua mau minta kalian untuk subscribe supaya gak ketinggalan semua review viral dan mungkin pembahasan kenapa gua mau atau mungkin tidak mau merekomendasikan produk, mau itu headset, keyboard, atau mungkin barang-barang lain, apalagi keyboard mechanical yang wireless kayak Kudu yang satu ini. Oke, jadi singkat cerita, 60% dari Kudu, namanya adalah Kudu Gecko. Harganya bisa bilang sangat terjangkau, cuma 450.000. Dan saat gue sedang melakukan perekaman ini, udah ada 3-4 reviewer yang udah bilang bahwa barang ini bagus banget, barang lokal, harganya sangat terjangkau. Dan di Tokopedia udah gue cek harga barangnya memang 450.000 dan barangnya terjual dengan sangat laris manis, udah sampai 300 unit kalau nggak salah. Tapi gue tetap merasa gue nggak mau rekomen benda yang satu ini. Kita jujur-jujuran aja deh. Menurut gue, kalau kita ngomongin soal barang entry level, mau fitur apapun yang diberikan, selama harganya terjangkau, itu akan menjadi pertimbangan paling utama untuk membeli satu produk apa enggak. Tapi menurut gue, barang ini nggak memberikan fitur ataupun alasan yang cukup signifikan buat gue pribadi untuk merekomendasikan hal yang satu ini. Jadi kalau kalian memang merasa bahwa kalian perlu keyboard wireless yang compact ukuran 60% dan harga terjangkau, ya beli aja. Kalian nggak usah nonton video ini dan kalian bisa langsung bahagia dengan hidup kalian. Dan kalian harus beli barangnya sebelum barangnya goib. Tapi gue kepengen memberikan perspektif yang berbeda karena gue begitu banyak melihat nggak banyak orang yang memberikan kritis yang cukup penting kenapa menurut gue barang ini nggak gitu direkomendasikan untuk dibelikan. Dan salah satu hal yang paling penting adalah kualitas. Karena ingat, kalau kita ngomongin soal keyboard, yang paling penting dari sebuah benda ini adalah pengalaman mengetiknya. Dan menurut gue pengalaman mengetiknya sebenarnya itu nggak spesial banget. Nggak beda dari VX5 yang kemarin harganya luar biasa murah, dan bahkan bisa dibilang nggak beda sama Maxfit yang kemarin keluar dari Fantech. Kalau sebagai sebuah keyboard, Kudu Gecko ini nggak memberikan pengalaman mengetik yang menurut gue cukup menyenangkan ketika kalian beli ini seharga 450.000. Hal kedua yang menurut gue membuat benda ini semakin kurang menarik untuk dibelanjakan adalah estetiknya. Karena penampilan bisa dibilang menjadi hal pertama yang kepengen kalian jatuh hati untuk beli barangnya apa enggak. Dan kebanyakan orang, bahkan beberapa reviewer bilang bahwa benda ini minimalis, estetik. Tapi kalau kalian lihat baik-baik, ini legendanya nggak terlalu estetik. Dia legendanya tuh banyak. Karena untuk bisa memenuhi kebutuhan layaknya keyboard full size, ada begitu banyak fungsi yang harus dimasukkan ke dalam row 60% ini supaya kalian bisa melakukan hal-hal tersebut. Kayak mungkin patch up, patch down, dan mungkin F-Rose contohnya. Dan itu nggak diimplementasi dengan baik gitu. Printingnya tuh bahkan kayak miring-miring dan nggak memberikan tampilan yang cukup enak untuk dilihat mata. Sure, mungkin kalian bisa memberikan argumen bahwa oh ya, tapi kalau gue beli barang ini nanti kan gue bisa nabung untuk beli keycap. Ya betul, tapi masa demi begitu berarti gue nggak bisa kritisi kalau benda ini untuk 450.000 keycap yang didapetin tuh nggak bagus sama sekali. Oke lah, kalau kalian mau bilang bahwa RGB udah menjadi estetik yang bagus, ya gue setuju. Tapi apakah karena cuman keyboard itu ada RGB, keyboard itu auto jadi estetik? Gue sih kurang setuju ya untuk alasan, atau at least untuk alasan seperti itu. Hal ketiga, dan sekaligus menjadi hal terakhir yang menurut gue akhirnya memutuskan untuk bilang enggak, gue gak akan rekomendasiin benda yang satu ini, tentu saja adalah fitur yang diberikan oleh Kudu Gecko. Dan jangan salah, nggak kayak keyboard ini ngasih fitur yang dikit. Fiturnya bahkan bisa dibilang itu cukup banyak dan terlalu banyak untuk benda seharga 450.000. Bisa Bluetooth dengan punya baterai, bisa dual mode menggunakan wire, bahkan kalian bisa setting kalau misalkan punya softwarenya,
Kalian juga bakal bisa hot swap dengan switch yang lain. Tapi gue ngerasa semua fitur yang dibikin di keyboard ini terasa kayak setengah-setengah gitu loh, nggak berasa full. Contohnya kayak hot swapnya itu cuman bisa support sama switch Otemu. Dan Otemu itu terkenal banget punya kompatibilitas yang sangat buruk walaupun sama-sama 3 pin. Contohnya gue menggunakan switch dari TTC ini dan ini nggak bisa masuk karena ada benjolan dikit di belakangnya yang membuat switch ini nggak bisa masuk secara rata ke dalam board Kodo yang satu ini. Gue harus pilih switch yang benar-benar cocok dan kompatibel dengan Otemu, macam kayak KTT switch yang kemarin gue sempat bahas di Sadeskanda. Jadi kan perlu hati-hati untuk bisa membeli keyboard yang bilangnya hot swap karena nggak semuanya itu support. Terus juga kalau ngomongin soal RGB, software yang tadi gue bilang di PC itu, walaupun gue belum tes karena gue nggak punya akses softwarenya, itu ternyata cuma bisa dikontrol kalau misalkan kalian menggunakan wired mode dan kalian nggak bisa atur dengan Bluetooth. Tentu saja kalau misalkan kalian mau ngatur itu tanpa ada software, dia punya menunya sih, jadi kayak ngatur brightness, ngatur modenya, dan bahkan ngatur kecepatannya. Tapi gue ngerasa kayak modenya ini nggak ngasih tahu kalau misalkan lightingnya itu udah mentok paling terang atau paling gelap. Nggak ada kayak input yang cukup jelas. Bahkan kalau kita ngomongin soal fisik switchnya untuk bisa nyalain sama matiin ke mode Bluetooth, itu bahkan nggak ada labelnya. Jadi kalian kayak, ya kalau misalkan nyala lampunya RGB, kalian berasumsi bahwa itu nyala. Tapi kalau baterainya habis, dan hal-hal lain lah. Contohnya kayak kalau kita ngomongin soal baterainya sendiri, memang gue bongkar, tulisannya 2500, ada dari Kudetek yang ngaku bahwa ini tulisannya 2500 mAh untuk baterainya. Tapi gue nggak sempat ngetes berapa lama yang bisa gue tes sampai ini baterainya habis. Dan kalau kalian ngomong soal penggunaan bermain, sebenarnya gue udah pernah cobain tentang kayak Bluetooth 4.0 atau 5.0 macam 5X64. Dan basically kalau kalian nggak takut ranking kalian bakal turun karena kalian putus koneksinya pas lagi main keyboard ini, sebenarnya main casual Valorant gue nggak berasa ada masalah sih atau delay yang cukup signifikan. Cuman buat gue nih fitur ini berasa kayak hot swap ada bintangnya, RGB bisa diatur tapi ada bintangnya. Dan kalian tahu nggak yang paling penting apa? Walaupun kayaknya manualnya itu punya detail-detail, bisa pencet ini, bisa pencet itu, secara default keyboard ini nggak bawa kontrol untuk multimedia. Jadi nggak ada kayak play, pause, atau bahkan cuman gedein sama kecilin volume aja tuh nggak ada. Kayaknya sih gue lihat kalau di softwarenya itu bisa disetting untuk multimedia. Cuma sekali lagi, cuman bisa disetting kalau kalian colok menggunakan wire yang harus kalian pencet antara function dengan tab untuk bisa ganti modenya dari Bluetooth ke wire dengan warnanya dari tab warna biru ke warna merah. Dan kalau misalkan kalian penasaran, walaupun sebenarnya gue udah kecewa, gue masih memberikan typing test jadi kalian bisa dengar suaranya kurang lebih seperti apa. Gue tadinya cukup excited ketika gue dengar kayak si Kodo ini juga mau bikin 60% bahkan bisa wireless dan harganya 450.000. Karena menurutku dengan adanya kompetisi-kompetisi macam seperti ini, harga itu bisa menjadi nggak terlalu mahal dan juga bisa memberikan standar itu harus di mana sih kalau harga segini dikasih fitur apa. Tapi setelah nyobain keyboard ini, gue ngerasa kayak kalau fitur harga dan juga masukin begitu banyak fitur untuk bisa bilang bahwa ini barang yang recommended untuk dibeli, kayaknya tuh sebuah understatement yang nggak make sense gitu loh. Karena apa ya, gue ngerasa kayak contohnya nih, kayak function, dia pasti row-nya itu di sebelah sini. Ini kalau dipakai tuh nggak seenak yang kalian bayangkan gitu loh. Sedangkan beberapa orang yang bilang, oh iya tapi fiturnya semua ada di sini jadi kalian bisa pakai layaknya full size. Iya tapi lu pernah nggak pakai 60%? Pernah nggak kalian lu harus bertahan dengan hidup kalian, coding, bekerja, editing cuma pakai 60%? Karena kalau function row-nya itu nggak enak dipakai, kalian bakal ujung-ujungnya lelah dengan keyboard ini dan nggak mau lagi pakai 60%. Dan
Nggak semua 60% tuh kayak begitu. Ada 60% yang udah memikirkan hal itu dengan cukup baik. Makanya kenapa menurut gue Max Fit, walaupun nggak bisa punya kemampuan wireless karena nggak ada baterainya, masih memberikan fungsionalitas dan software support yang masih menurut gue lebih bagus dibanding Kudu yang satu ini. Dan gue nggak ngomong ini cuma karena barang yang menurut gue sama. Kudu tuh pernah bikin barang yang lebih bagus macam kayak Arcadia, yang menurut gue itu jauh lebih matang. Ini menurut gue hanyalah cara Kudu untuk bisa ikutan di market 60% yang murah, dan karena brand-brand lain juga pasang harga yang sama. Dan gue bisa bilang cukup kecewa sama Kudu, karena menurut gue oke, lu bisa bilang ini minimalis, tapi cuma nempelin kayak branding Kudu kayak gini, terus di belakangnya tulis Kudu First Class Inspire Built for Champion. Masa sih ini dibangun untuk champion yang harganya cuma 450.000? Dan kalau kalian nggak impress sama konsep pertamanya, bagaimana kalian kepengen punya hati untuk bisa beli keycap, beli switch, kalau memang barangnya nggak memiliki impresi yang bagus itu? Jadi ya, kali ini gue nggak setuju untuk bisa ngerekomendasiin benda yang satu ini. Mau kalian nggak setuju, mungkin kalian bisa diskusi komen di bawah, mungkin buktiin kalau gue salah, dan mungkin gue bisa memberikan follow up videonya. Tapi untuk sekarang, kalau memang kalian percaya bahwa ini benda yang bagus, dan gue rasa kalian nggak perlu diyakini dengan video ini, kalian tinggal langsung tutup videonya, kan mencetnya ke Tokopedia dan tinggal beli sebelum goib. Karena gue yakin jumlah yang kejual di Kudu itu bisa jadi bukan semuanya user. Dan jangan kaget aja kalau misalkan tiba-tiba barang ini harganya naik bisa dibilang sampai 50% karena barangnya auto goib. Jadi, selain barang-barang Kudu ini, apalagi yang kepengen kalian bahas di review selanjutnya di channel ini? Kalian bisa bantu saranin dengan komen di bawah, dan mungkin kalian juga bisa bantu input kalau kalian sudah beli barang ini, dan menurut kalian pendapatnya gimana soal keyboard yang satu ini. Nama gue Jonathan, terima kasih udah nonton, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.